Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadirin ikhwatul iman, di subuh kali ini kita alhamdulillah bisa meneruskan kajian Sirah Nabawiyah. Insyaallah kita akan masuk ke halaman 118, judulnya Khurujur Rasul bitijarati Khadijah radhiyallahu anha. Rasul keluar untuk berbisnis dengan membawa perdagangan Khadijah. Nah, ini menarik untuk kita kaji. Karena nantinya Nabi kan menikah. Nah, baik. Kita akan telusuri satu dari Al-Lu'lu' Al-Maknun. Tapi sebelumnya saya bacakan di Alfiyah Al-Iraqi. Ada 3 bait di sini. Kata beliau Imam Al-Iraqi dalam Alfiyahnya, "Tsumma madali syami maisarati fi matjarin wal malu min khadijati min qabli tazwijin biha fabalagha busra faba'a wa taqadha ma bagha wa qad ra'a maisaratul ajaiba minhuma khussa bihi mawahiba." Ada 3 bait ya. Kemudian beliau berlalu menuju untuk ke negeri Syam berbisnis bersama Maisarah. Tah, ke sahaya Maisarah teh nya, tong curiga. Urang mah apal Maisarah teh kan istrinya. Nah, ke saha ieu teh. Fimat jarin, di dalam perbisnisan, dan Nabi membawa harta dari Khadijah sebelum beliau menikah dengan Khadijah. Maka sampailah ke Busra, satu tempat di daerah Syam, lalu menjual barang dagangannya dan akhirnya mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Dan sungguh Maisarah melihat keajaiban-keajaiban dari diri Muhammad saat itu ya. Dan juga ada mauhib, sesuatu yang aneh itu yang dialami oleh Maisarah sebagai teman dalam berbisnis, di mana Maisarah adalah seorang yang ditugaskan oleh Khadijah untuk menemani perjalanan bisnis Nabi. Itu dalam Alfiyah. Sekarang dalam Arjujah Mi'iyah karya Al-Allamah Ibnu Abdul Izzi Al-Hanafi ada 3 bait juga sama ya. Saya bacakan. Wasara nahwa syami asyrafun wara fi ami khamsatin wa ishrina dzukura li ummina Khadijatin muttajira wa ada fihi rabihan mustabshira fakana fihi aqduhu 'alaiha wa ba'dahu ifdauhu ilaiha. Lalu beliau berjalan menuju Syam. Maksud berjalan itu berbisnisnya. Pada tahun di mana beliau berusia 25 tahun. Hanya dijelaskan 25 tahun untuk membawa barang dagangan ibunda kita yaitu Khadijah, dan beliau pulang kembali dari Syam menuju Makkah dengan rabihan, keuntungan yang mustabsyiron, membuat gembira. Berarti keuntungannya berlimpah ruah ya, karena menggembirakan. Mucekil menurutnya. Dan beliau akhirnya pada tahun itu juga melangsungkan akad pernikahan terhadap Khadijah, dan dilangsungkanlah pernikahan itu. Nah, ini dari Arjujah ya, Mi'iyah. Nah, baik, kita coba untuk menelusuri lebih lengkap di kitab ini ya, Lu'lu' Maknun. Kalau di Sirah Nabawiyah Shahihah saya baca itu langsung ke pernikahan. Jadi tidak lewat ini dulu. Jadi Syekh Al-Aqrami ya. Jadi tidak membahas itu, jadi langsung ke pernikahan. Jadi kita masuk ke sini saja. Kita coba untuk bacakan ya. Nah, yang lain silahkan menyimak di kitab karya Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi. Silahkan.
Pada usia 25 tahun dari usia beliau yang penuh dengan kebarokahan, Nabi keluar menuju Syam dalam berbisnis, menjadi pebisnis dengan membawa harta Khadijah. Jadi usia 25 tahun di Arjujah Mi'iyah ya, tadi samakan dijelaskan, itu usia 25 tahun. Berarti ini kali kedua menurut Imam Ibnu Katsir ya, di dalam Al-Fusul fi Siratir Rusul halaman 58. Jadi kata Ibnu Katsir, "Tsumma kharaja tsaniyan ila Syam li tijarati fi tijaratin li Khadijah bin Khuwailid ma'a gulamiha Maisarah." Jadi Nabi itu keluar menuju negeri Syam itu kedua kalinya ya. Nah, ingat pertemuan dulu berarti Nabi menuju Syam itu pertama dengan pamannya. Dengan pamannya itu ya, tapi nanti bertemu dengan pendeta Bahira yang nanti disuruh untuk pulang, itu negeri Syam di daerah Busra. Jadi bertemu dengan pendeta melihat ada keanehan di sosok anak ini karena masih remaja. Berarti Nabi ketika berbisnis di usia 25 tahun sudah ada pengetahuan bagaimana keadaan negeri Syam. Sudah tahu, Syam ke atas ya. Kalau dari peta, Makkah, Madinah, Syam, negeri Syam, Palestina, Yordan, di situ ada. Kalau Yaman kan ke bawah. Berarti ini perjalanan ke atas ke negeri Syam di usia 25 tahun. Di usia 25 tahun dengan membawa barang dagangan beliau. Istamir. Nah, keadaan Khadijah putra Khuwailid, Khadijah binti Khuwailid. Khuwailid itu Khalid kecil. Kalau Khalid, kalau ini Khuwailid, dibentuk tasgirkan. Khadijah putri Khuwailid atau Khadijah binti Khuwailid. Beliau itu ternyata seorang perempuan yang pebisnis ya, entrepreneur. Beliau itu seorang pebisnis. Bukan hanya pebisnis tapi zata syaraf, punya kemuliaan di kaum Quraisy saat itu. Wa malin, bahkan punya harta. Nah, kebiasaan beliau karena seorang perempuan tapi beliau bisnisnya luar biasa, tastajirur rijal. Jadi mengambil rijal, orang-orang laki-laki yang lain untuk ujroh, untuk mendapatkan gaji fi maliha dengan cara menggolangkan harta beliau. Wa tudaribuhum, bahkan melakukan sistem mudorobah. Mudorobah itu antu'tiya malan li ghairika yattajiru fihi fayakunu lahu sahmun ma'lunun minar ribah. Jadi seseorang berikan harta itu digolangkan oleh si B, dan itu akan ada akad perjanjian antara si A dan si B berapa persen nanti dari keuntungan. Itu namanya mudorobah. Asal kata dari doroba itu kan memukul. Ad-darbu fil ardi, memukul di bumi, memukul tanah. Maksudnya apa? Memukul tanah? As-sayru fiha litijarah. Jadi memukul-mukul tanah teh berjalan gitu. Tapi berjalannya untuk berbisnis, maka disebut mudorobah. Doroba saling pukul memukul tanah. Maksudnya naon? Ya jalan berbisnis gitu. Mudorobah teh bagi hasil. Ada sistem kirad, pinjam meminjam, minjam barang gitu kan. Nah, kalau ini mudorobah. Jadi Nabi itu melakukan transaksi dengan Khadijah itu sistemnya mudorobah, bagi hasil gitulah. Berapa persen ewang gitu ya. Nah, itu yang dilakukan oleh beliau antara Khadijah binti Khuwailid dengan Muhammad bin Abdullah. Istamir.
Maka ketika sampai kepada Khadijah tentang keadaan Rasul, di mana beliau itu jujur, amanah, mulia akhlaknya. Nah, dari siapa? Nanti dijelaskan dari Maisarah tadi itu ya. Jadi sudah sampai bagaimana akhlaknya, bagaimana amanahnya, bagaimana jujurnya. Maka Khadijah mengutus seseorang bagaimana untuk melihat keberadaan beliau ketika membawa bisnis barang dagangnya ke Syam. Dan juga, nah ini ada tambahan, diberikan kelebihan dari apa yang biasa Khadijah berikan kepada pebisnis yang lain. Jadi ada spesialnya gitu ya. Ketika berbisnis, kalau dibayangkan itu yang lain barang ini, nah ini yang barang yang bagus terbaik nanti diberikan kepada beliau untuk apa, dibisniskan. Maka Rasul pun menerima itu semua. Nah, jadi terbayang. Jadi kalau Rasul berbisnis ya memang sejak awal Rasul itu sudah punya apa, kemampuan, talent ya untuk berbisnis. Sejak kecil memang dibina di kader itu. Bukan hanya berbisnis tapi kan beternak atau mengurus kambing-kambing. Sudah terbiasa Nabi itu. Ketika ada barang dagangan ya diambil oleh beliau, dan dengan modal apa? Kejujuran. Tanpa dengan apa modal dia punya apa barang, uang, itu tidak. Hanya dengan kejujuran, amanah, akhlak yang baik. Nanti Maisarah sebagai utusan Khadijah melihat sesuatu yang ajaib gitu. Aneh gitu. Ini seorang pemuda usia 25 jujurnya luar biasa dalam berbisnis. Nah, ini penggalan kisah ini bagi ulama-ulama Islam ingin mencari tahu, Pak U, mencari tahu kira-kira apa rahasianya bisnis Nabi itu berjalan dengan lancar. Kalau disimpulkan ya tadi, tiga tadi ya. Jujur, amanah, dan akhlak yang mulia. Dia jujur, berarti dalam berbisnis jujur. Jujur dalam melakukan transaksi itu. Karena memang tidak boleh ihtikar kan dalam bisnisnya. Tidak boleh ihtikar, menimbun, tidak boleh jahalah, tidak boleh goror gitu dalam bisnis. Makanya dalam bisnis mesti betul-betul as-sidqu, jujur. Kejujuran itu yang harus kita pertahankan. Nah sekarang kan kalau kita perhatikan secara melebar juga, pebisnis jarang memperhatikan itu. Barang dagangan yang sudah lama dimunculkan di atas gitu, biar nanti terjual segera, yang baru simpan di bawah. Harusnya kan jujur apa adanya, ini gitu. Maka kita harus coba untuk kalau dalam berbisnis, bukan hanya bisnisnya, dalam apapun juga melakukan kejujuran. Yang kedua, amanah terhadap titipan. Kan jauh dari Mekah ke Syam gitu. Makanya beliau amanahnya luar biasa. Dan akhlak yang diperhatikan oleh Maisarah selama perjalanan, lihat akhlak Nabi itu. Makanya mantap begini. Sehingga tidak aneh kalau Khadijah merasa terpikat hatinya hanya karena disampaikan berita dari Maisarah. Kan tidak melihat langsung, tapi sebagai orang kaki tangannya Khadijah yaitu Maisarah, Khadijah yakin apa yang diceritakan oleh beliau itu. Sehingga ya memang kita harus paham tentang keberadaan bagaimana beliau berbisnis ya, berbisnis. Nah, saya bacakan di sini ya, biar lebih cepat. Nah, dalam satu riwayat bahwasanya Abu Thalib, beliau berkata kepada Muhammad saat itu belum jadi nabi, ana rajulun la malali, kata Abu Thalib pamannya ya, aku itu seorang yang tidak punya harta. Dan waktu semakin sempit, waktu semakin berlalu bagi kita. Dan di sini ada rombongan kaum Quraisy itu untuk keluar menuju Syam. Sedangkan Khadijah binti Khuwailid, beliau mengutus orang-orang di kaummu untuk membawa barang dagangan itu. Andaikan kamu wahai Muhammad mendatangi
Khadijah, maka Khadijah akan memberikan dengan segera barang daganganmu kepadamu, karena kan engkau itu suci, bersih, ada keutamaan daripada yang lainnya. Maka kabar itu sampai kepada Khadijah. Lalu Khadijah mengutusnya, lalu Khadijah mengatakan, ana u'tika dhifa ma utiya rajulan min qaumika. Kata Khadijah kepada Nabi, aku akan berikan kepadamu barang dagangan yang lebih daripada yang lainnya. Karena sebelumnya Khadijah mendengar sosok Muhammad itu dengan kejujurannya. Jadi ada cerita awal gitu, di awal mula bagaimana sosok Muhammad sebagai pemuda saat itu. Lalu Abu Thalib berkata, ini adalah rizki yang sudah Allah berikan kepadamu. Berarti sudah ada perbincangan ini. Ini kisahnya itu, secara riwayat, satu riwayat. Lalu Nabi keluar menuju Syam dengan membawa harta bendanya. Nah, itu. Oh iya. Sambil berjalan, lalu nanti Rasul keluar membawa harta Khadijah dan keluar bersama Maisarah. Nah, Maisarah di sini adalah seseorang laki-laki, Bu. Maisarah teh. Ari urang mah Maisarah teh saha? Maisarah teh istri, tak tong curiga. Aduh, Nabi cenah bisnis jeung istri, bukan. Makanya nama Maisarah itu di kalangan orang Arab itu laki-laki bukan perempuan. Seorang laki-laki Maisarah. Da urang mah lepat. Tak ibu pami ayeuna aya namina Maisarah gentos nya. Da Maisarah mah di mana-mana oke laki-laki gitu. Entah kapan ya penamaan Maisarah jadi Siti gitu. Siti Maisarah. Salah ya. Ingat selalu salah karena Maisarah itu laki-laki sama dengan Hamzah, Tolhah kan pakai ta marbutoh, tetapi mereka itu laki-laki. Jadi ingat selalu bahwa Maisarah ini adalah laki-laki, bukan perempuan. Karena orang yang selintas mungkin ada kecurigaan, bersama bisnis bersama perempuan. Nabi dengan Maisarah kan tidak boleh, harusnya kan ada yang ketiganya. Tetapi ternyata Maisarah itu laki-laki. Dan kemudian paman-paman Nabi itu memberikan nasihat kepada rombongan-rombongan untuk ya mungkin ini kan Quraisy nih. Bangsa Quraisy rihlata syita'i was-shayif. Nah, itu bangsa Quraisy seling rihlah. Bedana rihlah orang jeung Quraisy mah rihlah mereka itu berbisnis dapat uang, adalah orang mah keluar uang. Bedana eta. Nah, sampai mereka atau sampai Nabi pun bersama Maisarah tiba di kota Syam, tepatnya di Busra. Namanya Busra, ba sod ra alif lazima. Di kota Busra. Lalu mereka singgah di satu pohon dekat di Sauma'ati Rahib. Sauma'ah teh tempat ibadah Rahib. Tempat ibadah Rahib. Ya tempat ibadahnya seorang rahib. Namanya dinamakan Nastur. Nastur. Jadi dia dekat berarti istirahat di satu pohon yang dekat di tempat ibadahnya Nastur, seorang pendeta saat itu. Kemudian sang rahib ini pun menelaah melihat kepada Maisarah. Lalu pendeta mengatakan, "Man hadzal rajul alladzi nazala tahta hadhihi syajarah?" Siapakah laki-laki ini, kata pendeta kepada Maisarah, yang dia sedang istirahat di bawah pohon ini. Saha cenah ieu jalma teh? Berarti kan seorang pendeta Nastur itu paham, sangat paham. Ini di Syam, ingat di Syam itu mayoritas agama Nasrani. Mayoritas agama Nasrani negeri Syam itu. Maka Maisarah pun berkata menjawab, hadza rajulun min Quraisy. Ini adalah laki-laki dari bangsa Quraisy, min ahlil haram, dari penduduk haram.
Masjid Al-Haram Makkah. Maka sang pendeta mengatakan, "Ma nazala tahta hadhihi syajarah qattu illa nabiyyun." Tas mulai tanya. Kamari gitunya kamari waktu itu kita bertemu dengan rahib. Itu mah Bahirah mengatakan seperti itu. Kalau nastur ini nun sin to waw ro ya. Nastur ini boleh mengatakan tidaklah ada yang singgah di bawah pohon ini kecuali hanya seorang nabi. Berarti duka pohon naon gitu ya. Hanya yang jelas ada mulai perasaan seorang rohib yang sudah punya ilmu. Aku keilmuan mah bakal kapan lah. Maka dia berkata pendeta berkata kepada Maisarah, "Afi ainaihi humratun?" Apakah di kedua bola matanya ada warna merah? Maka dikatakan, "Na'am." Ya, ada. Maka dia mengatakan, "Huwa nabiyyun, huwa akhirul anbiya." Dia adalah nanti akan jadi seorang nabi karena 15 tahun kemudian kan jadi nabi. Tapi Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar beliau mengatakan lam aqif ala riwayatin sharihatin bi annahu baqiya ilal bi'tsah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Al-Isobah. Kitab Al-Isobah itu tentang biografi agung para sahabat ya. Al-Isobah fi tamyizis sahabah. Dalam kitab Al-Isobah karya Ibnu Hajar itu dia mengatakan aku tidak menemukan riwayat yang jelas bahwa Maisarah ini nanti akan masih hidup sampai Nabi diangkat gitu. Sampai Muhammad diangkat jadi nabi. Kata Ibnu Hajar, saya tidak menemukan riwayat yang jelas. Kata beliau. Jadi wallahu alam Maisarah itu karena bertemu di 15 tahun kemudian tuh gitu. Bahwa apa yang dikatakan oleh Nastur itu benar tidak gitu. Jadi tidak kata Ibnu Hajar ya, tidak tahu nih riwayat yang jelas bahwa Maisarah sampai kepada Muhammad diangkat jadi nabi usia 40 tahun. Terlepas dari itu, tapi yang jelas tetap Maisarah sebagai saksi saat itu. Kalau kemarin Abu Thalib, sekarang Maisarah. Maka posisi Maisarah itu sebagai saksi ya, kesaksiannya. Maka kata pendeta, dia nanti akan jadi seorang nabi dan dia akhir para nabi. Berarti selama ini Nasrani dan Yahudi menunggu-nunggu nabi akhir zaman. Tunggu-tunggu gitu ya. Singkat cerita, udah titik ya. Langsung meneruskan perjalanan dan Nabi menjual barang dagangannya. Terus ya menjual barang dagangannya. Singkat cerita, lalu Nabi menjual sumashtara Rasulullah ma'arada ayyashtariya. Lalu menjual barang dagangannya dan akhirnya kembali kafilah dagang itu ke Makkah dan Nabi bersama dengan Maisarah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada sosok Nabi ini al-mahabbah min Maisarah. Jadi ada kecintaan Maisarah kepada Nabi gitu. Dengan melihat akhlak yang terpuji itu. Ini namanya irhas juga ya. Jadi ada apa ya? Ketika melihat Nabi itu langsung kecintaan muncul gitu. Tak orangnya kudu diajar gitu. Tong kieu mun batur ningali urang teh langsung sieun. Langsung sieun gitu. Bae ningali urang langsung sieun, lompat. Berarti kesan kita, mauhibah kita. Tadi bahasa mauhibah ya di Arjujah itu. Jadi mauhibah kita itu harus yang baik. Justru bagusnya begini ketika melihat kita ya. Jadi ibu bapak ketika melihat kita langsung terinspirasi kebaikan. Jadi ini ada yang dimaksud dengan kesan ya. Kesan itu perlu dibangun. Kalau dibangun lumayan panjang perjalanan hidup kita. Karena kesan seseorang itu akan langsung terbayang ya. Makanya kehadiran kita ya perbaiki akhlak. Kesan kita itu. Pas melihat Bapak A, langsung terinspirasi. Kudu terkenal orang ini sebagai orang dermawan. Jadi terinspirasi, termotivasi. Itu kesan. Nabi juga di sini jelaskan Allah sudah memberikan mahabbah.
kepada Maisarah. Maisarah pun sama, cinta kepada Nabi, tentunya cinta dalam hal ini adalah hubbun lillah, cinta karena Allah, bukan cinta karena ini ya, karena Allah. Maka ketika sampai di pulang nih, perjalanan pulang ya, di satu namanya Az-Zahran, Maisarah mengatakan, ya Muhammad, intalik ila Khadijah fa akhbirha bima sana'allahu laha ala wajhika fa innaha ta'rifu dzalika laka. Wahai Muhammad, pergilah ke Khadijah, kabarkan kepada Khadijah apa yang sudah Allah perlakukan kepadamu atas dirimu, atas wajahmu. Artinya ada sesuatu yang unik gitu, yang membuat terkesan bagi Maisarah. Karena sesungguhnya Khadijah akan tahu itu terhadapmu. Maka akhirnya Rasul pun berangkat menuju Khadijah. Ketika masuk ke Makkah pada saat siang hari, Khadijah ada di satu tempat Illiyah. Illiyah itu al-ghurfah fit tabiqits tsani minad dari fawqahu. Aliyah teh, Illiyah teh. Satu ruangan, satu tempat di lantai 2 di rumahnya di atas gitu. Jadi berarti terbayangnya rumah Khadijah di atas, kemudian Nabi jalan. Jadi kelihatan kan di lantai 2. Faraat Rasulullah, maka Khadijah melihat Rasulullah wa huwa ala ba'irin, Nabi di atas barang dagangannya, di atas untanya. Wa malakani yudhillani, ada 2 malaikat yang menaunginya. Fa'arathu nisa'aha fa'ajibna lidzalika. Lalu perempuan-perempuan yang lain pun melihat kejadian seperti itu. Ada naungan gitu. Ada naungan. Jadi dinaungi kan terbayang zahirah kan panas. Jadi katingali pun panas teh. Ya sehingga orang kalau nanti ke sana umroh atau haji kan waktu siang itu waktu panas. Makanya kenapa kita harus pakai kacamata hitam. Kacamata hitam lain lege gitu ya. Lain gaya, karena memang untuk meredam panasnya luar biasa gitu. Kalau di waktu zuhur berarti kan kelihatan gitu panasnya. Tapi ini ada yang menaungi gitu. Dan menaungi sambil jalan. Itu kan keanehan juga. Lalu Nabi pun masuk ke rumah Khadijah, lalu mengabarkan tentang apa yang mendapatkan kebahagiaan dalam bisnisnya, berarti keuntungan. Maka Khadijah pun merasa untung, merasa bahagia. Maka ketika Maisarah masuk ke rumah Khadijah, maka Khadijah mengabarkan tentang kejadian yang tadi saja yang dia lihat, yaitu ada naungan itu. Maka Maisarah mengatakan, qad ra'aitu hadza mundu kharajna minasyam. Abdi oge ninggal nu kitu teh nuju di Syam, kan? Jadi semakin kuat nih kekaguman Khadijah. Tapi barudak ya, kagum kan bukan dengan harta, kaguman dengan akhlak. Tapi lain hayang jadi aya awan lain gitu ya. Akhlakul karimah yang dibawa oleh sosok Nabi itu. Akhlaknya luar biasa lah. Lalu Maisarah mengabarkan kepada Khadijah tentang apa yang dikatakan oleh Rahib Nastur yang tadi. Rahib Nastur begini gitu. Kemudian Khadijah menjual segala Rasul tadi ini mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Dan terus berlipat ganda, setiap diberikan barang dagangan kepada Nabi, terus ternyata mendapatkan keuntungan terus gitu. Kenapa? Modalnya dari jujur. Kejujuran itu mahal luar biasa ya. Di bawah disebutkan ada riwayat dhaif di mana Nabi bukan dengan Maisarah tapi dengan As-Sa'ib bin Abi Sa'ib, tapi Imam Muntorib, koncang gitu. Tidak bisa dijadikan hujah. Yang benar itu dengan Maisarah. Ada yang dengan As-Sa'ib bin Abi Sa'ib, ada yang berkata dengan Sa'ibnya bapaknya, ada yang dikatakan dengan Qais bin Sa'ib, ada yang mengatakan Abdullah bin Sa'ib, seerting muntoribna.
Ini ada riwayat yang idtirab yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi intinya tetap Nabi itu berdagang bersama Maisarah begitu saja. Dan Maisarah adalah seorang laki-laki. Hadirin ikhwatul iman, itu barangkali yang dapat kita bacakan pada subuh kali ini. Intinya memang dari segi bisnis itu ada kelebihan ya. Kelebihan di mana Nabi pernah berbisnis. Makanya pintu rizki memang banyak di bisnis. Tetapi bukan berarti semuanya harus berbisnis, karena Allah sudah memberikan kemampuan kita. Ada yang ahlinya memang di bisnis, ada yang ahlinya dibuat skill tangan kita bisa buat A, B, C, D gitu kan. Memang ada kemampuan masing-masing berbeda. Ada yang jagonya di bisnis, ada yang jagonya di pertanian, mungkin di peternakan, dan itu nikmati saja sesuai dengan kemampuan kita ya. Ada yang bisanya ngajar, namun bisnis tuh bisa wahnya gagal dengan gagal, berarti di ngajar dia, atau mungkin dia menjadi olahragawan, mungkin wallahu alam. Yang jelas selama amal kita adalah amalul yad, hasil jerih tangan kita, hasil keringat kita, ini yang terbaik. Ya, ini yang terbaik, karena Nabi pun akhirnya ketika beliau diangkat jadi Nabi kan akhirnya tidak berbisnis lagi, karena beliau ada tugas yang lebih berat daripada entrepreneur, yaitu apa? Risalah. Seorang Rasul harus membawa risalah atau nubuwah. Naba harus membawa berita besar yang disampaikan kepada umat. Jadi diantara kita memang tidak harus semuanya, karena oleh Allah itu dibeda-beda ya kemampuan kita. Dimanapun kemampuan kita, skill kita, wasilah rezeki kita, selama kita nikmati, syukuri, istiqomahkan, Allah akan berikan wasilah itu. Karena ini hanya sebagai wasilah saja ya. Adanya bisnis, adanya berdagang ini salah satu wasilah. Tetapi intinya bahwa Nabi itu baik berbisnis ataupun ngangon domba itu dengan kejujuran dalam apapun. Jujurlah, insya Allah jujur itu akan mendapatkan kebahagiaan. Demikian yang dapat kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Insya Allah di Senin depan kita masuk nikah atau zawajun Nabi ma'a Khadijah, pernikahan Nabi dengan Khadijah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.